Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur saat ini kita sedang menjalani masa Prapaskah. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada kebenaran firman-Nya yang memberikan pengertian kepada kita untuk semakin mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, saya akan membacakan beberapa ayat yang ke-7 sampai ke-10, ayat 15, ayat 21 dan 23. Demikian bunyinya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudaraku yang terkasih, kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan hukuman atas mereka. Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah dosa dapat menghalangi atau menghilangkan anugerah Allah? Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang kudus. Itu berarti bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Dosa juga merusak gambar dan rupa Allah pada diri manusia. Namun bukan berarti anugerah Allah terhalang bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Saudaraku, hal ini dapat dibuktikan bahwa anugerah Allah diberikan bagi manusia berdosa. Yang pertama, Allah datang dan mencari manusia berdosa dengan bertanya, "Di manakah engkau?" Saudaraku, Allah berinisiatif mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa ada dalam ketakutan. Mereka bersembunyi karena mengetahui bahwa dirinya telanjang karena keberdosaannya. Yang kedua, Allah memberikan janji bahwa akan ada keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau si iblis. Saudaraku, janji ini tergenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus dan kematiannya di atas kayu salib, meremukkan kepala ular atau si iblis. Yang ketiga, Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan keturunan, dan Adam memberikan nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Saudaraku, Allah mencurahkan berkat melalui anak-anak yang dikaruniakannya
dan kesempatan untuk hidup. Yang keempat, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudaraku, kebenaran ini kiranya mengingatkan kita. Dosa itu selalu merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa itu ada konsekuensi dan hukumannya. Tapi kita punya Allah yang beranugerah, Allah yang berinisiatif menyelesaikan masalah dosa. Karena anugerah Allah, di balik hukuman atas dosa, selalu tersedia pengampunan dan pemulihan. Saudaraku, sebagai pendosa, setiap kita ini selalu butuh anugerah Allah yang mengampuni dan memulihkan itu. Masa Prapaskah mengundang kita untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Inilah waktu yang tepat untuk kita datang mendekat kepada Allah dan menikmati anugerah-Nya. Marilah, sebagai pribadi maupun sebagai gereja, sama-sama kita isi masa Prapaskah ini dengan doa-doa kita. Sama-sama kita merendahkan diri, mengakui dosa kita, dan nyatakan tekad kita untuk lebih mengasihi Allah dan mentaati Allah yang penuh anugerah itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.